Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sarjiah, salah satu pengampu mata kuliah BPPA, akan menyampaikan materi perkuliahan dengan tema tumbuhan adalah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah akan memperlihatkan ciri-ciri kehidupan, bahwa tumbuhan memiliki ciri-ciri yang dipunyai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memperlihatkan ciri-ciri kehidupan sebagai berikut. 1. Bernafas atau respirasi. 2. Bereaksi terhadap rangsangan atau iritabilitas dan bergerak. 3. Memerlukan makan atau nutrisi. 4. Tumbuh. Dan 5. Berkembang biak atau reproduksi. 6. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. 7. Memiliki sistem transport dalam tubuhnya. 8. Melaksanakan metabolisme. 9. Adaptasi, 10. Berinteraksi, dan 11. Bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun caranya berbeda-beda dengan makhluk hidup yang lain, dan terakhir bahwa ternyata tanaman juga bertasbih dan bersujud kepada Allah. Tumbuhan melakukan respirasi melalui stomata, lentisel, dan rambut akar. Pada tumbuhan tertentu, pernapasan juga dapat dilakukan melalui akar napas. Misalnya pada tumbuhan bakau atau Rhizospora dan beringin atau Ficus benyamina. Semua makhluk hidup bereaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya, panas, zat kimia, suara, dan lainnya. Tumbuhan tidak mempunyai indera, namun tumbuhan juga mampu bereaksi terhadap rangsangan. Gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Tumbuhan yang berklorofil dapat menyusun makanannya melalui proses fotosintesis atau asimilasi zat karbon. Dalam merupakan suatu proses sintesis di mana zat-zat anorganik, karbon dioksida, dan air diubah ke dalam persenyawaan organik yang berisi karbon dan kaya energi yang dilakukan oleh sel-sel berklorofil atau berlangsung di dalam kloroplas dalam sel hidup dengan pertolongan cahaya matahari dan dibebaskan gas oksigen. Penangkapan energi cahaya dilakukan oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada kloroplas. Klorofil A merupakan pigmen utama, sedangkan pigmen fotosintesis yang lain biasa disebut dengan pigmen tambahan atau aksesori, pigmen atau anten pigmen. Pada proses fosforilasi terjadi proses fotolisis air dengan membebaskan oksigen serta fosforilasi menghasilkan ATP dan NADPH2. Reaksi ini tidak peka terhadap perubahan temperatur tetapi peka terhadap perubahan intensitas cahaya. Reaksi gelap adalah reaksi yang menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat. Untuk berlangsungnya tidak perlu cahaya matahari, merupakan reaksi enzimatis peka terhadap suhu. Pertumbuhan tumbuhan diawali dengan terjadinya zigot, kemudian terbentuknya embrio, diikuti dengan pembelahan dan pengembangan sel sampai terjadinya proses perkecambahan dari biji, keluarnya radikel dari biji, keluarnya kecambah ke permukaan tanah. Bersamaan dengan proses pertumbuhan ini, dengan perbedaan waktu yang tidak terlalu besar, terjadi perkembangan tumbuhan. Buah menghasilkan biji. Biji atau benih ini merupakan alat perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pembiakan vegetatif berusaha membuat tumbuhan baru dari bagian tumbuhan yang bukan biji, bagian batang, cabang, akar, jaringan atau sel, dan sebagainya. Cara pembiakan vegetatif bisa secara alamiah ataupun buatan. Secara alamiah dengan menggunakan biji apomiktik, yaitu perkembangbiakan embrio atau biji tanpa kawin. Bisa terbentuk langsung dari sel diploid atau dari sel-sel jaringan nukleus, atau menggunakan bagian-bagian khusus tumbuhan. Alat ekskresi pada tumbuhan terdapat pada daun, yaitu pada mulut daun atau stomata, dan juga pada batang, yaitu lentisel. Zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan berupa uap air atau tetesan air dan karbon dioksida. Uap air dikeluarkan melalui stomata dan lentisel yang disebut penguapan atau transpirasi. Tetesan ini dikeluarkan melalui ujung atau tepi daun yang disebut gutasi.
Karbon dioksida dikeluarkan oleh tumbuhan pada saat bernafas melalui seluruh bagian tubuh. Transportasi pada tubuh tumbuhan meliputi absorpsi dan translokasi. Absorpsi adalah pengambilan atau penyerapan air dan hara dari dalam tanah, dilakukan oleh rambut-rambut akar. Pada tumbuhan tingkat rendah belum terdapat alat transport khusus. Pengangkutan zat-zat berlangsung dari sel ke sel. Pada tumbuhan tingkat tinggi dengan jaringan pengangkut yaitu floem dan xilem. Umumnya asimilat diberikan ke daerah permanfaatan yang terdekat dengan sumber. Metabolisme adalah modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel, yaitu keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh organisme. Secara umum, metabolisme terbagi atas dua reaksi, yaitu anabolisme atau sintesis atau penyusunan adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar, dapat berupa energi cahaya atau fotosintesis ataupun energi kimia atau kemosintesis. Katabolisme adalah serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah proses respirasi. Beberapa contoh hasil anabolisme adalah glikogen, lemak, dan protein berguna sebagai bahan bakar cadangan untuk katabolisme. Tahap aklimatisasi pada tahap ini, tumbuhan berusaha keras untuk dapat mempertahankan diri hidup di tempat baru dengan mengubah kemampuan fisiologis dan atau morfologis dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Tahap naturalisasi pada tahap ini, tumbuhan telah mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan berusaha lagi untuk menyempurnakan proses adaptasinya ke arah yang positif. Tahap domestifikasi merupakan tahap akhir dari proses adaptasi, di mana tumbuhan sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan sudah mulai dapat menjalani kehidupannya dan melewati seluruh siklus hidupnya dengan baik. Simbiosis, parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh, tumbuhan benalu dengan inangnya. Mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, bunga dengan kupu-kupu. Protokooperasi, jenis jamur tertentu dan jenis alga tertentu membentuk lichens. Komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya adalah tumbuhan pakis dengan anggrek. Amensalisme yaitu saat satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya gulma dengan tanaman padi. Kompetisi di mana kedua pihak saling merugikan. Contohnya persaingan antara dua tanaman yang berdekatan untuk memperebutkan makanan. Netralisme adalah hubungan antara dua populasi yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya kumbang dan lebah yang berada dalam satu tanaman, akan tetapi keduanya tidak saling mengganggu, mereka akan sibuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dominansi adalah mewabahnya suatu organisme tertentu secara tidak terkendali sehingga mengancam eksistensi organisme lain di sekitarnya. Contohnya gulma pada sawah. Sinergisme suatu bentuk sosialisasi yang menyebabkan terjadinya suatu kemampuan untuk dapat melakukan perubahan kimia tertentu di dalam substrat. Contohnya kegiatan bersama antara berbagai jasad renik terhadap suatu nutrisi. Antibiosis atau antibion, interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain. Tumbuhan bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka bersujudnya tumbuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hakikat gaib yang sulit dibuktikan melalui ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi pada tema yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.